Nama saya Tommy. Saya di sini sebagai owner dari Synopsis Coffee Yogyakarta. Ada beberapa tempat sih memang namanya Synopsis, cuman yang di Jogja hanya di sini. Kita berada di kawasan Gamping, tepatnya di Jalan Karebet, Gamping Kidul. Kita pakai nama Synopsis sebetulnya awalnya ketika kita berdiri di sini itu tahun 2000, akhir tahun 2000, jadi masih zaman-zaman pandemi ya, masih COVID. Kita berdiri dengan nama Teras Bangkit. Kemudian dalam perjalanan waktu, karena kita berubah dari manajemen lama ke manajemen yang baru, lalu kita merubah nama menjadi Synopsis. Kenapa dengan Synopsis? Karena di awal itu ketika kita pakai nama Teras Bangkit itu penuh dengan cerita. Cerita berawal dari sebuah teras, terus kita punya ide untuk ya bikin warung kopi lah, warung kopi sederhana sebetulnya. Dari warung kopi itu kita bisa mengumpulkan teman, bisa mengumpulkan kerabat mungkin, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dari teras itulah kita akhirnya bangkit, makanya jadi namanya Teras Bangkit. Itu. Kemudian di perjalanan waktu, setelah kita berubah manajemen, kita merubah menjadi Synopsis. Nah, kenapa jadinya Synopsis? Karena awalnya kita cuma berpikir setelah cerita-cerita yang lalu, ada nih harusnya rangkuman di mana kita tuh bisa, oh cerita yang kemarin tuh dari A, B, ke C, ke D, akhirnya kita rangkum menjadi satu, di dalam satu pemikiran, di dalam satu rangka yang baru. Kemudian timbullah nama Synopsis. Jadi ya sesuai dengan makna dari Synopsis, ya inilah rangkuman cerita kita. Ada naik, ada turun, ada mendatar, kadang-kadang naiknya sakit, turun pun kadang-kadang nggak sakit tapi nikmat. Gimana coba? Ada naik sakit, tapi ada turun nikmat. Ya itulah ceritanya di situ. Awalnya sewaktu kita mencari lahan, kita di sini sewa tempat dalam jangka waktu yang cukup lama, 5 tahun. Awalnya saat kita mencari tempat, ini tuh sebetulnya semi kebun. Jadi memang ada beberapa tanaman-tanaman yang banyak sejarahnya lah, istilahnya gitu. Nanti bisa kita lihat di salah satu lokasi. Di situ ada sebuah sumur, kemudian ada pohon mangga yang kata orang katanya itu pohon beringin, tapi bukan, itu pohon mangga. Pohon mangga yang begitu besar dan itu luar biasa. Cukup tua sih pohon itu. Dan sejarahnya sumur ini itu salah satu sumur yang digunakan untuk air minum kuda. Karena di zaman Hamengkubuwono I, lahan ini area Gamping, dan di dekat lokasi kita itu ada namanya Bukit Gamping. Itu adalah petilasan dari Hamengkubuwono I, dan di sini tuh areanya adalah area istal kuda atau tempat untuk istirahat para kusir dan kuda-kudanya ketika ingin berkunjung ke petilasan Hamengkubuwono I di Bukit Gamping. Itu. Nah, memang ada beberapa pohon yang sengaja kita tidak buang sewaktu kita membuka lahan di sini, karena pohon-pohon itu sendiri ada yang diminta oleh pemilik dari lahan ini untuk tidak dibuang, dan ada yang awalnya pemilik membolehkan untuk membuang, tapi kita memilih untuk tidak karena ada sejarahnya itu tadi. Perjalanan waktu, akhirnya kita buka menjadi coffee shop dan sebagainya. Coffee shop ini memang karena gimana ya, sebetulnya konsepnya kita mau buat kebun sih sebenarnya. Cuman karena situasi dan kondisi awalnya kebunnya itu agak gede, agak besar, tapi kemudian kita perkecil kebunnya karena harus merelokasi lahan supaya kalau hujan tuh nggak terlalu sedikit lahannya gitu. Nah, kemudian kita memilih tempat di sini
bukan memilih tempat ya, maksudnya sasaran kita di sini awalnya adalah memang karena di dekat-dekat Sinopsis itu ada beberapa kampus, ada UMY, ada Mercu Buana dan sebagainya. Nah, di sini memang kita sasarannya lebih ke anak-anak kampus. Tetapi karena waktu itu kita berpikir ini adalah lahan kebun rumah, jadi kita juga menyasar ke keluarga-keluarga gitu, keluarga-keluarga terutama yang tidak jauh dari sini. Tujuannya ya sekedar kopi nyantai dan sebagainya, kemudian ada sedikit-sedikit makanan. Memang kita nggak spesifikasikan makanan tertentu, tetapi lebih ke makanan keluarga, ya makanan-makanan standar pada umumnya sih. Ya, di awal berdirinya memang beberapa keluarga banyak yang datang di setiap weekend, Sabtu atau Minggu, tapi lebih di Sabtu ya, karena itu biasanya hari keluarga untuk bersantai, mereka keluar makan, sekedar ngobrol-ngobrol, beranjang sana dengan keluarganya masing-masing lah. Gitu. Kemudian beberapa kali juga kita sempat menerima buka puasa bersama untuk keluarga, dan ya antusias mereka cukup tinggi sih dengan situasi tempat ini, karena mereka merasakan kalau menurut pendapat mereka sendiri, mereka merasakan seperti berada di rumah yang mungkin rumah keluarganya yang bukan rumahnya sendiri, jadi rumah keluarga yang ada jauh dari rumahnya sendiri, menikmati suasana bersama keluarga, berkumpul, mereka makan bersama, ngopi bersama. Yaitu yang kita dapatkan review dari beberapa keluarga yang sempat datang ke sini. Kemudian seiring perjalanan waktu, memang lebih banyak mahasiswa yang datang ke sini. Mereka ada meeting UKM ya kalau nggak salah ya, unit kerja mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa. Kemudian juga mereka mengadakan rapat-rapat kecil, karena tempat kita ini hitungannya outdoor ya, jadi mereka rapat itu juga casual, bukan yang meeting eksklusif atau rapat-rapat yang seperti apa, enggak. Jadi mereka casual aja di sini, mereka duduk santai, kadang-kadang malah ada yang memilih untuk lesehan. Kalau dulu di awal-awal itu ada yang memilih untuk lesehan karena jumlah mereka sampai 80 sampai 100 orang. Jadi mereka memilih lesehan di beberapa lokasi yang kita punya. Untuk signature, kalau di minuman, memang kita lebih beratnya di minuman ya, karena memang kita lebih ke coffee shop. Jadi semenjak awal sampai saat ini itu konstan, kita lebih di kopi tubruk, kopi gula aren, kemudian ada coklat. Saya juga nggak tahu kenapa semua tuh rata-rata milih, kalau nggak yang minum kopi, mereka lebih milih coklat panas di sini. Karena menurut mereka coklatnya refreshing. Karena ada beberapa mahasiswa yang memang mereka mungkin nggak suka kopi gitu ya, nggak suka yang berbau-bau kopi. Mereka jauh lebih memilih coklat ketimbang minuman-minuman yang lain, minuman refreshing yang lain. Karena kita juga menyediakan minuman soda dan sebagainya juga ya, untuk sebagai pelengkap juga gitu. Kalau untuk makanan, memang kita nggak ada spesialisasi di sini. Cuman rata-rata biasanya yang paling banyak keluar yaitu makanan standar sih, pisang goreng, kemudian ada tahu goreng, tempe goreng, seperti itu. Jadi memang di sini jauh lebih banyak orang memilih untuk kopi santai, kopi tubruk, kemudian kopi gula aren, kemudian ada coklat, sama satu lagi americano. Itu sih yang paling banyak keluar. Kenapa setiap orang harus datang ke Sinopsis? Karena kalau menurut kami di sini itu kami memulai dengan banyak cerita ya sebetulnya. Jadi perkembangan naik turun kami di tempat kami awalnya mungkin nanti bisa melihat di Google Maps, itu ada namanya Gria Sentana Hotel. Dulu juga di sana ada sebuah coffee shop kecil, sekarang sudah cukup besar coffee shopnya. Kami jalan sama-sama
sampai akhirnya kami bisa membentuk Teras Bangkit, dan kemudian sudah banyak orang akhirnya mereka punya cerita sendiri-sendiri di sini. Ada yang memilih salah satu sudut di lokasi mana gitu ya, itu mereka punya cerita untuk, oh kemarin tuh saya ada hal seperti ini, dan ternyata di sinopsis saya bisa berpikir lebih jernih. Itu review dari beberapa customer yang pernah datang ke sini. Mereka entah datang sendiri, entah datang kapelan, atau mungkin ada teman-teman yang lain, jadi sepertinya mereka sharing atau apa gitu ya. Dan itu yang membuat kami bertagline, buatlah ceritamu di sini. Karena sinopsis berhubungan dengan rangkuman kisah, rangkuman cerita. Jadi mereka lebih banyak akhirnya memiliki cerita di sini. Jadi mungkin siapapun yang mau datang ke sini punya cerita atau punya masalah, punya unek-unek, mungkin bisa datang ke sini untuk sekedar refreshing. Lebih oke sih menjelang sore ya, jam 3, jam 4 sore gitu. Nah itu biasanya suasananya jauh lebih syahdu. Challenge kita di coffee shop ini, ya namanya kita usaha sih ya. Dan usaha itu pasti banyak tantangan. Kalau orang bilang banyak kendala, tapi kita lebih enak kayaknya ngomong tantangan ya. Karena di Jogja ini yang dulu terkenal dengan kota gudeg, sekarang lebih terkenal dengan kota coffee shop. Karena ya nanti bisa dilihatlah data-datanya, itu ada menurut informasi Jogja itu adalah kota yang memiliki coffee shop terbanyak per kilometernya, bisa dibayangin ya, per kilometer. Jadi tantangan kita adalah bukan lebih ke signature, bukan lebih ke bukan lebih pada makanan dan minumannya, tetapi saya rasa lebih kepada bagaimana kita bisa melayani, bisa menemani, bisa menarik cerita dari orang-orang yang hadir di sini. Dan seperti konsep di awal tadi, ya kita harap mereka begitu datang ke sini mereka punya cerita. It's okay kalau ceritanya itu bukan cerita yang wah saya bisa mendapatkan hal-hal baru nih di sinopsis, atau mungkin ceritanya malah kritikan pedas untuk kita. Itu sangat-sangat membantu malahan kalau ada masukan-masukan untuk kami juga. Jadi nggak perlu cerita manis, cerita pahit pun bisa kita terima di sini. Dan mungkin kalau butuh bercerita dengan kami juga, ada loh di tempat kami ini beberapa yang bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik ya, bukan menjadi pemberi solusi, tapi pendengar yang baik. So, datang ke sinopsis dan buatlah cerita kamu di sini. Thank you.